Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam video tutorial Google Form Series. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat laporan jurnal harian guru yang langsung terkirim ke email guru. Jurnal harian itu nanti berisi 3 hal yang unik, yaitu setiap guru akan memiliki kode jurnal harian berdasarkan kapan dia mengisi. Kemudian yang kedua, laporan jurnal harian tersebut dibuatkan QR code yang berbeda bagi setiap guru. Dan yang terakhir, nah ini yang penting, bahwa setiap guru akan mendapatkan laporan langsung ketika guru tersebut mengisi instrumen di Google Form, kemudian mengirimnya, dan sesaat setelah mengirim, maka laporan itu akan dikirim ke email masing-masing guru dan bisa digunakan untuk arsip. Nah, bagaimana melakukannya? Nanti kita akan praktek. Untuk diketahui bahwa video ini atas respon dari video yang sudah pernah saya buat sebelumnya, yaitu tentang penggunaan AutoCred untuk membuat sertifikat dengan QR code yang berbeda secara otomatis. Tidak menggunakan aplikasi tambahan, jadi kita cukup menggunakan alamat pembangkit QR code yang disediakan oleh Google, kemudian kita olah sedikit di Google Spreadsheet. Nah, silakan disimak videonya bagaimana membuat sertifikat dengan menggunakan AutoCred dengan catatan QR code-nya yang berbeda. Nah, pada video ini ada pertanyaan dari Pak Budi, bahwa beliau akan membuat presensi PJJ, pembelajaran jarak jauh harian guru, dan mengharapkan bahwa setiap guru yang melaksanakan PJJ itu kemudian melaporkannya melalui Google Form, dan hasil laporan itu secara otomatis akan dikirimkan ke email masing-masing guru. Nah, ada tambahannya, laporan itu akan berisi QR code. Tentu saja QR code-nya akan berbeda bagi setiap guru. Karena biasanya kalau AutoCred untuk membuat sertifikat atau hal-hal lain, data lain, biasanya kita mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian kita bangkitkan AutoCred-nya, misalnya sertifikat ya. Jadi datanya sudah terkumpul dulu, baru kita buatkan sertifikat secara digital dengan menggunakan AutoCred. Nah, ini terbalik, tidak perlu menunggu data terkumpul dulu baru dikirimkan, tetapi pertanyaannya Pak Budi ini, Trianto Budi S, seorang guru SMP di Kabupaten Sragen, mengharapkan begitu guru selesai melaksanakan PJJ, kemudian membuat laporan harian, lalu mengirimkannya melalui Google Form. Ya, jadi guru mengisi instrumen yang dibuat Pak Budi di Google Form. Nah, pertanyaan bagaimana hasil entrian Google Form itu langsung terkirim menjadi laporan harian ke guru yang bersangkutan begitu selesai mengirim. Nah, pertanyaan yang serupa ini Pak Ibu Kaplin Mosing, untuk mengirim balasan otomatis setelah kita setuju form yang diisi peserta bagaimana ya? Ini sama tadi. Jadi begitu peserta selesai mengisi instrumen, kemudian ada balasan secara otomatis ke peserta tersebut. Untuk praktek pada video ini kita akan menggunakan form yang diberikan oleh Pak Budi. Kemarin saya minta supaya simulasinya bersesuaian dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Budi. Mudah-mudahan seperti yang diharapkan. Contoh formulirnya yang dikirimkan oleh Pak Budi. Nah, ini contoh formulirnya, contoh laporan jurnal hariannya yang dikirimkan oleh Pak Budi. Ini saya sengaja gunakan supaya langsung ke titik persoalannya. Jadi ada 11 item, yang di dalam tabel ini ada 11 item berisi kode guru, nama guru, NIP, dan seterusnya, yang merupakan bagian-bagian yang harus dilaporkan oleh seorang guru di SMP Negeri 1 Tangen, Kabupaten Sragen. Nah, hasil yang sudah jadi, contoh jurnal harian yang sudah jadi, yang sudah saya coba seperti ini, ya. Nah, jadi ini setelah diisi di Google Form, begitu selesai mengisi,
guru tersebut, Ibu Dr. Anda Soeharti misalnya, ini sebagai uji cobanya, langsung menerima salinan dari laporan yang dikirimkan melalui Google Form. Contoh yang kedua, ini Ibu Muinah, ya, ini sama, ini seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya, karena saya kemarin coba-coba, saya tidak tahu aslinya. Nah, pada setiap laporan jurnal harian ini ada 3 data, ada 11 data ya, ada 11 data yang di entry melalui Google Form. Nah, instrumennya adalah ini, sudah saya buatkan. Instrumen ini dibuat berdasarkan jurnal mengajar guru yang dikirimkan oleh Pak Budi. Ada 11 item, tapi instrumennya ada saya tambahkan sedikit deskripsi, misalnya deskripsi, kemudian saya ambil nama-nama gurunya dari file Excel yang dikirimkan oleh Pak Budi, kemudian saya coba rancang kelasnya seperti ini, mungkin nanti disesuaikan kelas 7A sampai kelas 9F. Dengan mata pelajarannya sudah kita data, ada 16 mata pelajaran karena ada yang merangkap. Kemudian ada waktu pembelajaran dan seterusnya. Ini sesuai dengan 11 item ini. Nah, pada jurnal harian ini Pak Budi membuat kode jurnal ya, bagi setiap guru yang mengirimkan laporannya, langsung dikeluarkan kode jurnalnya. Kemudian ini ada tanggal, ya, tanggal dikeluarkannya kode jurnal. Lalu Pak Budi mengharapkan ini ada QR code pada setiap laporan harian itu. Ya, ada QR code pada setiap laporan harian itu. Ya, jadi dan QR code ini berbeda setiap guru, bahkan berbeda pada kode jurnalnya. Nah, agar QR code ini bisa otomatis terkirim tanpa melakukan copy paste, salin tempel di spreadsheet, nanti kita akan praktek bagaimana cara membangkitkan QR code langsung terkirim ke email masing-masing dan berbeda. Nah, biasanya kan sertifikat itu QR code-nya ada yang satu tinggal tempel, kalau ini berbeda. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat persiapan. Ada 4 persiapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita membuat instrumen jurnal harian di Google Form. Nah, ini sudah ada, sudah saya buatkan berdasarkan jurnal harian yang dikirimkan sebagai contoh. Kemudian untuk membuat kode jurnal, nanti kita akan menggunakan spreadsheet dari hasil entrian data Google Form. Ya, kita akan menggunakan rumus di spreadsheet. Lalu yang ketiga, nah, tanggal jurnal harian yang dicetak otomatis itu nanti akan mengacu ke timestamp yang ada di Google Form, ya, supaya begitu laporan jurnal harian yang dikirim melalui Google Form itu selesai, maka nanti tanggalnya yang tercatat adalah tanggal pengisiannya, ya, tanggal pengisian yang terdata pada timestamp. Lalu yang keempat, kita akan membuat QR code, ya, otomatis dan berbeda bagi setiap guru, dan semuanya ini basisnya adalah spreadsheet, ya, Excel yang Google Spreadsheet. Kita hanya menggunakan itu, tidak menggunakan aplikasi yang lain. Nah, untuk membuat nomor 2, 3, dan 4, ya, ini sudah saya buatkan rumusnya, ada nanti dilihat di kolom deskripsi. Rumus ini kita akan taruh di spreadsheet untuk membangkitkan tanggal, ya, berdasarkan timestamp-nya kita menggunakan rumus ini. Kemudian yang kedua, membuat kode jurnal yang berbeda bagi setiap guru, kita menggunakan rumus ini juga. Lalu yang ketiga adalah generate QR code di spreadsheet, ya, generate QR code di spreadsheet tidak menggunakan aplikasi atau secara online. Nah, kita cukup menggunakan spreadsheet. Ini sudah saya buatkan rumusnya, bahwa di Google itu menyediakan tautan untuk membangkitkan QR code. Nah, tautan ini kita fungsikan di spreadsheet untuk melihat QR code dari sesuatu, ya, yang kita mau QR code, entah itu nama, email, dan sebagainya. Apa nanti yang akan kita
QR code. Nah, pada video ini nanti yang akan kita QR code adalah kode jurnalnya. Ya, nah bagaimana caranya? Silakan simak terus video ini. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian di-share jika bermanfaat. Baik, kita melihat ke instrumen Google Form yang sudah saya buat. Terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah deskripsi penjelasan tentang instrumen ini. Kemudian bagian kedua berisi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan ini. Kolom pada tabel ini ada 11 item, maka di Google Form ini juga ada 11 item pertanyaan. Nah, selanjutnya kita akan buat spreadsheet-nya dulu. Ya, kita akan buat spreadsheet-nya untuk menampung data responden yang sudah mengirim jawaban-jawaban. Kita klik respons. Ya, ini respon. Kemudian ada logo spreadsheet ya. Ini diklik. Kita tunggu. Nah, sudah muncul spreadsheet-nya. Data kita adalah berasal dari jurnal ini, form ini, instrumen ini. Nanti kalau diisi akan masuk datanya semua dalam spreadsheet ini. Nah, inilah timestamp-nya, waktu dan tanggal pengiriman, kemudian email address yang diminta di sini, email. Lalu yang kedua, kode guru, nama guru, NIP, dan seterusnya. Nah, semua data ini berasal dari isian instrumen Google Form. Sementara tanggal, kode jurnal, dan QR code ini kita akan bangkitkan secara otomatis, tetapi nanti kita akan memanfaatkan satu kolom yang ada di sini, ya. Kolom A untuk melihat, untuk bisa memunculkan tanggal, kode jurnal, dan QR code. Nah, ini sudah saya kopikan, ya, tinggal mengcopy rumus yang ini ya untuk mengenerate tanggal. Nah, kopikan ini di copy saja, ini di copy, kemudian ditaruh pada kolom O baris pertama kolom O. Nah, ini sudah keluar tanggal dan ini rumusnya. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan sedikit bahwa row A.2A ini maksudnya adalah samaran 1 ya. A.2 samaran 1 itu maksudnya adalah kita akan mengisi tanggal ini berdasarkan kondisi kolom A. Berdasarkan kondisi kolom A. Kalau kolom A ini terisi, maka nanti akan muncul tanggal di sini. Ya. Akan muncul tanggal di sini. Sama dengan kode jurnal, mengacu juga ke kolom A, ya, kita semua menggunakan gunakan kolom A, bahwa kode jurnal akan muncul ketika kolom A ini terisi. Ketika kolom A ini terisi. Ya. Ya. Begitu juga yang terakhir adalah QR code. Nah, QR code ini nanti yang akan kita ambil QR code-nya adalah kode jurnal. Yang kita ambil QR code-nya adalah kode jurnal. Nah, ini rumusnya di atas ini. Ya. Rumus ini di atas. Kemudian yang di QR code adalah kolom P, yaitu kode jurnal. Itu yang akan di QR code, sehingga nanti setiap guru akan memiliki QR code yang berbeda-beda. Kemudian berdasarkan juga tanggal dan waktu pengirimannya, nanti QR code-nya akan berbeda-beda. Kita praktekkan bagaimana munculnya tanggal, kode jurnal, dan QR code ini. Saya akan mengisi instrumen ini. Ya, ini kosong ya. Ini kosong dulu, tidak ada. Dan tanggal, kode jurnal, dan QR code tidak ada dalam instrumen. Pertanyaannya tidak ada dalam instrumen. Maka nanti akan muncul tanggal, kode jurnal, dan QR code ketika instrumen A sampai O ini, ya, data A sampai N ini terisi. Nah, cuma sebenarnya yang dibutuhkan adalah data pada kolom A saja untuk memunculkan tanggal, kode
jurnal dan QR code. Baik, saya akan coba mengisi instrumen ini. Ya. Oke. Kita masuk kode guru misalnya E, kemudian nama gurunya. Nah, ini nama-nama guru di SMP 1 Tangen saya ambil, sudah saya daftarkan. Karena kita uji coba, kita pilih saja salah satu. Kemudian NIP-nya misal seperti ini, ya. Mengajar di kelas berapa? Kelas 8B, mata pelajaran misalnya matematika. Kemudian waktu pembelajarannya, ini ada 3 pilihan, pagi jam 7.30 sampai pukul 8.30, jam kedua pukul 9 sampai pukul 10 dan seterusnya. Misalnya kita pilih jam kedua. Materi pembelajarannya misalnya tentang luas lingkaran ini misalnya. Ya, nanti disesuaikan kegiatan pembelajarannya, misalnya ya, diskusi tentang luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari, ya, tentang peman, misal ya. Oke. Moda pembelajarannya ini saya mengikuti yang ada di Pak Budi, ya, daring misalnya. Kemudian media yang digunakan, grup WhatsApp, Google Form, tiga-tiganya bisa kita pilih. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dan termasuk kalimatnya. Catatan kejadian pada saat KBM berlangsung. Misalnya begini, ada siswa, ya, ada 10 siswa yang hadir. Semua siswa aktif mendiskusikan tentang luas lingkaran dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada 15 siswa tidak hadir. Nah, misalnya seperti ini. Ini misal. Oke, nah guru ini melaksanakan PJJ-nya di sekolah, di rumah, atau di tempat lain. Misalnya kita pilih di sekolah misalnya. Nah, setelah itu kita kirim. Ya, kita cek di sini di data spreadsheet. Nah, ini sudah muncul datanya. Timestamp-nya 2 November 2020 pukul 10.26.45. Nah, kita cek kolom tanggal, kode jurnal, dan QR code. Ini sudah muncul. Ya, tanggal pengirimannya 2 November sesuai dengan stamp di sini. Ini tertulisnya 11/2/20. Kita ubah menjadi bentuk seperti ini, 02 November. Tanggal ini nanti akan muncul di sini. Ini. Nanti akan muncul ini, 01 November 2020 muncul di sini. Oke. Kemudian kode jurnalnya, ini jurnal guru 001, kode jurnalnya muncul di atas, ini untuk ditaruh di sini. Ya. Nah, oke, yang terakhir adalah QR code-nya. QR code-nya ini yang diambil adalah QR code kode jurnalnya. Jurnal guru 001 ini di QR code. Ya, ini dibuat menjadi seperti ini. Nah, kenapa tidak langsung muncul QR code-nya di sini? Karena kalau di spreadsheet, QR code itu tidak bisa memproses kalimat atau apalah ya, email, nama dan sebagainya yang mengandung spasi. Ini kan jurnal spasi guru. Nah, langsung tidak bisa muncul di proses seperti ini. Nah, tapi ini bisa, kalau ingin mengecek, ini bisa kita copy, kita taruh di alamat ini. Oke, address bar.
Ya, dan enter. Nah, ini dia QR code-nya. Ya. Tapi di spreadsheet-nya tidak langsung muncul. Kenapa? Karena ini ada spasinya. Kalau spasinya ini dihilangkan, maka nanti akan muncul. Ya, cara menghilangkan spasinya sebagai contoh ya. Ini kita oke. Kode jurnal ini misalnya dihapus ini. Nah, langsung dia berubah warna menjadi biru. Berarti ini langsung bisa diklik ini QR code, nah, langsung muncul. Tapi tidak masalah, kita tidak perlu memikirkan itu karena sudah kita proses. Jadi nanti QR code ini akan diubah menjadi QR code logo QR code dengan menggunakan AutoCAD. Nanti ada tekniknya tersendiri. Kita akan buat lagi satu entrian untuk melihat ini ya. Ini jurnal guru, kodenya 001. Ya. Ini nomor urut sebenarnya, nomor urut 001. Ini sudah kita buat. Nanti kalau nomor urutnya sampai 1000 boleh ini diubah-ubah ini. Ini A1 titik A1004. Berarti ini perekaman data ini sampai 1004 kali. Boleh lebih dari 1004 kali. Nah, kita buat 1000 boleh, 10.000 boleh. Baik, kita coba sekali lagi. Ya. Kita menggunakan email yang sudah ada ini. Misalnya nama gurunya DMS. Misalnya ya. Jam pertama materi pembelajaran ekosistem misalnya. Kegiatan pembelajaran siswa mengamati lingkungan sekitar, kemudian mencatat tumbuhan dan hewan yang hidup di lingkungan tersebut misalnya. Ini daring Google Classroom, misalnya, catatan kejadian. Kalau kita melihat di ini, catatan kejadian yang dimaksud adalah siswa yang tidak ikut KBM, tapi bisa kita berikan catatan tambahan. Siswa hadir sebanyak 10 orang, ya. Yang lain tidak hadir karena pada saat yang sama membantu orang tua. Ini misal, ya, misal. Ini kan catatan harian guru ya di rumah misalnya. Lalu kita kirim, kita cek. Nah, ini sudah keluar sama langsung. Dan ini kode jurnalnya jurnal guru 002. Nah, ini QR code-nya ini berbeda QR code ini. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana mengirim entrian ini ke guru yang mengisi? Bagaimana mengirim entrian ini ke guru yang mengisi supaya setiap guru memiliki laporan, sehingga mungkin dilaporkan ke kepala sekolah dan menjadi arsip guru yang bersangkutan bahwa telah melaksanakan PJJ selama musim pandemi misalnya. Kan tidak mungkin ini dilaporkan ke kepala sekolah dalam bentuk data seperti ini. Nah, yang dilaporkan adalah data dalam jurnal seperti ini. Nah, kita menggunakan AutoCAD untuk melakukan itu. Ada dua AutoCAD itu modelnya. Yang pertama adalah kita
mengumpulkan data semua dulu, baru kita buatkan autocrate-nya, lalu dikirim massal. Nah, yang kedua, nah ini yang diinginkan berdasarkan pertanyaan Pak Budi atau Pak siapa, Pak satu yang tadi, bahwa tidak perlu menunggu data itu terkumpul semua kolektif baru dibuatkan autocrate-nya, tetapi data ini, laporan ini langsung terkirim begitu mengisi, kemudian menekan tombol kirim, langsung terkirim ke email. Bagaimana melakukannya? Silakan tonton pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.